Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku Agama Islam kelas 5 halaman 27. Di halaman 27 ini ada ayo berlatih. Nah, kita akan membahas ayo berlatih yang bagian A. Rangkumlah pendapat yang terdapat dalam diskusi berikut dan bagian B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. Nah, kita akan membahas dua bagian itu. Sebelum kita lanjut pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya atau tanda jempol ke atasnya. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasan soal yang ada di buku Agama halaman 27. Yang pertama, rangkumlah pendapat yang terdapat dalam diskusi berikut. Berikut ini adalah beberapa pendapat yang muncul dalam diskusi kelompok tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Nah, rangkuman pendapat yang ada yaitu seperti ini rangkumannya. Ini rangkumannya seperti ini. Sikap kita yang seharusnya terhadap orang tua adalah membantu pekerjaannya, jangan pergi tanpa seizinnya, belajar yang tekun dan tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Nah, itu rangkuman pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh beberapa orang tadi. Ini tadi jawaban yang bagian A. Apabila kakak membaca jawaban ini terlalu cepat dan kalian butuh untuk menuliskan jawaban di buku kalian bisa klik tombol pause, kemudian kalian bisa tulis jawaban ini. Kemudian jika kalian sudah siap untuk melanjutkan video, kalian boleh klik tombol play-nya lagi. Kita lanjut ke bagian B ya. Yang bagian B di sini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Setelah membaca materi pelajaran 3 di atas, jelaskan hal-hal di bawah ini. 1. Apakah arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, ini jawabannya seperti ini. Nomor 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan dalam kurung kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, itu arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini jawaban nomor 1. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Apakah ciri-ciri anak soleh? Nah, jawabannya seperti ini. Ini ciri-ciri anak soleh. Nomor 2. Berikut adalah ciri-ciri anak yang soleh. 1. Yang A, poin A, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Poin B, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga membawa kitab suci Al-Qur'an. Poin C,
mencintai Al-Quran dan selalu membacanya, melakukan penerapan dari hukum yang dimiliki oleh Al-Quran dan berusaha untuk menghafalnya. Poin D, mencintai seluruh sahabat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang dalam prosesnya membantu dan membela Islam dan selalu berada di sisi Muhammad SAW dan tidak membenci dan mencaci mereka. Kemudian kita lanjut ke poin E. Di poin E yaitu mencintai seluruh keluarga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang berusaha untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah dan mencintai orang yang mengikuti jalan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian poin F, melakukan dakwah terhadap agama Islam. Untuk poin G, mengerjakan sholat 5 waktu. Poin H, mencintai masjid karena masjid adalah rumah Allah yang haruslah selalu dijaga kebersihannya. Kemudian poin I, berbakti kepada kedua orang tua dengan mematuhi perintahnya dan tidak menyakiti hati yang dimiliki oleh mereka. Kemudian poin J atau poin terakhir, menyayangi saudara kita. Nah, itu tadi adalah cara menjadi anak yang soleh. Ada 10 poin, yaitu dari A sampai J. Ini ciri-ciri anak yang soleh. Itu seperti itu, ada 10 poin dari A sampai J. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Nomor 3, apa manfaat menjadi anak solih? Jawabannya seperti ini. Manfaat menjadi anak solih. Nah, ada 4 poin manfaat menjadi anak solih. Yang poin A, dicintai Allah dan dijanjikan akan mendapat naungannya kelak di padang mahsyar. Kemudian poin B, manfaat menjadi anak solih, diridhoi Allah dengan sebab ridhonya kedua orang tuanya kepadanya. Kemudian poin C, disukai oleh semua orang karena kebaikan akhlaknya. Dan yang poin D, terbuka 2 pintu surga untuknya selama orang tuanya masih hidup. Nah, ini manfaat menjadi anak solih. Ada 4 poin. Jawaban nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ini jawabannya seperti ini. Nomor 4, kita diwajibkan untuk menghormati orang tua karena A, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, B, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Nah, 2 alasan di atas berdasarkan surat Luqman ayat 14. Kemudian poin C, orang tua telah mendidik kita, membesarkan kita, merawat kita. Untuk poin D, orang tua merelakan nyawanya untuk anak-anaknya. Nah, itu kita diwajibkan untuk menghormati orang tua itu karena alasannya seperti itu. Ini jawaban nomor 4. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Jawabannya seperti ini. Jawaban nomor 5. Kita diwajibkan untuk menghormati guru karena A, guru adalah orang tua kita waktu di sekolah. Yang B, guru adalah orang yang membimbing kita, mendidik kita ketika kita di sekolah. Nah, itu jawaban soal nomor 5. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Nah, jawabannya seperti ini. Nomor 6.
Nomor 6. Kita tetap menghormatinya, tidak membuat onar apabila mereka sedang beribadah. Nah, ini jawaban nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, pertanyaannya bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? Jawabannya seperti ini. Nomor 7 jawabannya sikap yang baik ketika terjadinya perbedaan pendapat dalam diskusi adalah menghargai setiap pendapat yang muncul dan berdiskusi tentang pendapat yang paling baik untuk diambil secara bersama-sama. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 7. Kemudian untuk soal nomor 8, bagaimanakah caramu agar sikap terpuji tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini jawaban nomor 8. Berikut beberapa cara mempraktikkan sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari. A. Menerapkan perilaku jujur dengan cara selalu mengatakan atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan kebenarannya. Kemudian yang B, menerapkan perilaku amanah dengan cara mengerjakan dan menunaikan semua amanah yang telah dibuat. Untuk poin C, menerapkan perilaku birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dengan cara mengerjakan semua yang orang tua perintahkan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, itu jawaban nomor 8. Nah, demikian tadi kunci jawaban buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 halaman 27. Ayo berlatih bagian A dan bagian B. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Apabila banyak salah kata, kakak mohon maaf. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe atau belum subscribe channel YouTube ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu sebelum meninggalkan video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.